America's great city to film, but then it is the reality here. Substance that is being cut by dealers into the drug supply. Could forget this horrific shooting. A gunman opening fire on a Bronx street. 2 children are caught. Halo friend, kembali lagi bersama aku Kelal di Analysis 13. Oke, pada video kali ini aku bakal membahas sebuah negara superpower terbesar nomor 1 di dunia, yakni Amerika Serikat. Dimana yang kita tahu, negara adikuasa ini bahkan memiliki mata uang dolar yang menjadi patokan standar currency mata uang dunia, friend. Tapi di balik itu semua, apakah kalian pernah sadar bahwa negara Amerika sendiri sebenarnya juga mempunyai sisi gelap sejarah yang cukup kelam, friend? Mau tahu apa saja sisi gelap negara adikuasa ini? Simak videonya dari awal sampai akhir. Dan sekarang kita gak usah banyak cincong, langsung aja kita bahas misteri ilahi. Oke, sebelum kita masuk pada inti topik, kali ini mending aku ceritain secara singkat dulu, friend, mengenai profil dari negara Amerika Serikat itu sendiri. Amerika Serikat disingkat dengan AS, atau dalam bahasa Inggris disingkat menjadi US atau United States, friend. Nah, ini adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara, yang menjadi lokasi dari 45 negara bagian yang saling bersebelahan. Negara ini juga memiliki ibu kota, yakni Washington DC. Negara Amerika yang bermata uang dolar AS ini juga menjadi patokan mata uang dunia, friend. Jadi gak heran ya mengapa kurs uang dunia juga mengikuti nilai dari dolar AS ini. Tidak sampai di situ, friend. Negara maju yang satu ini juga merupakan negara nomor 1 di dunia ya, baik dari perekonomiannya, militernya, atau teknologi canggih yang dimilikinya. Amerika Serikat saat ini dipimpin oleh Presiden Joe Biden, setelah sebelumnya dipimpin oleh Presiden Donald Trump. Jadi emang negara satu ini cocok untuk diberi sebutan adikuasa, friend. Nah, ternyata di balik nama dan kemajuan negara Amerika ini terdapat juga sisi gelap dari Amerika yang bisa dibilang begitu kelam, friend. Berikut ini aku sudah merangkumnya ke beberapa poin penting, jadi simak videonya. Poin pertama, tingkat pemakaian narkotika. Dikutip dari beberapa sumber, tingkat dari penyalahgunaan narkotika di Amerika ini cukup tinggi, friend. Hal ini dibuktikan dengan laporan Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau biasa disingkat CDC. Terdapat laporan sebanyak 107 ribuan orang di Amerika Serikat meninggal karena overdosis dan keracunan narkoba dari awal tahun 2021 hingga 2022, dan mungkin masih bisa berlanjut sampai sekarang, friend. Nah, masih dikutip dari sumber yang sama nih, Amerika sendiri akhir-akhir ini juga menjadi sorotan di mana penyalahgunaan narkoba semakin meningkat pesat. Bahkan yang lagi populer di media sekarang adalah penyalahgunaan obat jenis fentanyl yang dicampur dengan silaksin. Oke, singkatnya obat silaksin ini bukanlah obat yang berbahaya, friend, bahkan dijual bebas di apotek. Obat ini sendiri adalah obat penenang hewan, friend. Namun belakangan ini silaksin justru dikonsumsi oleh manusia sebagai campuran dalam penggunaan narkoba. Terlebih dengan tersebarnya di pasar-pasar obat terlarang di AS, membuat masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan obat ini. Penggunaan dari obat satu ini dengan cara disuntikkan, ditelan, dihirup melalui hidung. Banyak orang yang telah kecanduan untuk konsumsi obat ini, friend. Padahal efek samping ya dari penggunaan campuran silaksin pada manusia sangatlah mengerikan dan berbahaya, seperti terjadinya luka dan jaringan mati yang bersisik. Kebayang nggak, friend, betapa ngerinya pecandu narkotika di AS ini? Bahkan sampai ada pasar narkotikanya sendiri. Alhasil ya, dari 100.000 orang di AS meninggal akibat obat satu ini. Lanjut, bahkan di wilayah Philadelphia, Amerika Serikat, juga banyak orang-orang kecanduan obat ini yang mengharuskan memakainya secara terang-terangan di pinggir jalan, friend. Obat yang satu ini juga menyebabkan wabah baru di negara itu, yakni Tranki, di mana penggunanya akan bertingkah layaknya zombie gitu, friend. Nah, berikut ini kita ada footage betapa kerasnya pecandu-pecandu jalanan Philadelphia ini, friend. Selamat menonton. Gimana nih, friend, menurut kalian? Ternyata negara superpower juga gak seindah yang dibayangkan ya. Poin kedua, kekerasan senjata. Tingkat kekerasan senjata api di Amerika Serikat ini juga cukup pesat, friend. Bahkan setiap 11 menit terdapat korban jiwa yang meninggal di AS karena senjata api, baik itu perampokan, bunuh diri, atau bahkan perang gangster. Adapun sumber yang mengklaim bahwa pada tahun 2021, kematian karena senjata api ini meningkat pesat sebanyak 48.000 orang dan menjadikan itu sebagai rekor tertinggi angka kematian akibat senjata api. Bahkan, saking banyaknya korban senjata api di AS ini, jumlah dari korban senjata api lebih banyak daripada jumlah
korban kasus COVID, friend. Ya mau gimana lagi, penjualan senjata api di Amerika sendiri juga tergolong bebas, friend, dan mudah didapat. Alhasil hingga 2023 saat ini terdapat laporan adanya 147 penembakan massal di AS, yang salah satunya telah menewaskan 72 anak-anak. Ya meskipun aturan pembatasan usia untuk membeli senjata api telah dibuat oleh Presiden Amerika pada tahun 2022, tetap saja hal ini tidak mengurangi jumlah perdagangan senjata api yang beredar di pasar gelap Amerika, friend. Apalagi ditambah dengan adanya Second Amendment yang berbunyi kepemilikan senjata api merupakan hak tiap warga, membuat kepemilikan senjata api ini seperti hak untuk berekspresi, ya friend ya. Kebebasan mempunyai senjata api ini sendiri juga berdampak pada tingkat kriminalitas negara Amerika, di mana negara AS sendiri mempunyai tingkat kriminalitas paling tinggi di dunia, friend. Poin yang terakhir atau poin 3, homeless atau tunawisma. Oke, poin yang satu ini masih ada keterkaitannya dengan poin sebelumnya, ya friend. Ternyata di balik kemegahan negara Amerika Serikat yang terlihat di media juga terdapat banyak gelandangan atau homeless di dalamnya. Jumlah gelandangannya mencapai 173.000 jiwa dan naik menjadi 582.000 orang di tahun 2022. Jumlah segini tentunya bukan angka yang kecil, friend. Gelandangan tersebut juga biasanya terdiri dari beberapa keluarga yang tinggal di jalanan dan bahkan membuat tenda untuk tempat tinggalnya. Jadi kalau kalian ke Amerika dan di sepanjang jalan kalian melihat ada tenda, itu bukan tenda pramuka, ya friend ya, tapi ini tenda tunawisma. Tenda tunawisma ini tersebar di beberapa wilayah di Amerika, misal Down Seattle dan Philadelphia. Para pecandu narkotika akut ini juga membuat tingkat gelandangan semakin melunjak di beberapa daerah di Amerika, salah satunya Philadelphia, friend. Bagaimana tidak, mereka hidup memakai narkoba dan teler di sepanjang jalan. Dikutip dari beberapa sumber, alasan mengapa banyak gelandangan di Amerika adalah semenjak kehadiran dari perusahaan raksasa seperti Amazon, Microsoft, dan lain-lain. Nah, hal ini membuat harga sewa rumah menjadi 2 kali lipat, friend. Misal harga sewa yang tadinya 6 juta naik menjadi 12 juta. Masyarakat di sana menilai bahwa kehadiran perusahaan besar ini membuat kesenjangan sosial, di mana pegawai yang memiliki gaji tinggi menaikkan harga sewa rumah dan barang. Nah, berikut ada beberapa footage gambaran dari para gelandangan ini, friend. Silakan kalian menyimak. Gimana nih, friend, menurut kalian? Tentunya dengan banyak gelandangan ini membuat daerah itu juga kurang aman, apalagi di malam hari, tentu rawan perampokan ataupun kejahatan lainnya. Oke, friend, sebelum penutup, mungkin di sini aku mau mengajak kalian untuk berpikir bahwa apa yang kita lihat bagus di media mainstream belum tentu aslinya juga sama terlihat bagus. Nah, tapi belum tentu juga terlihat buruk, friend. Semua itu kembali lagi dari cara kita berpikir dan menilai sesuatu. Oke, friend, itu adalah penjelasan singkat, jelas, padat mengenai sisi gelap dari negara superpower dunia, yakni United States of America. Kalau kalian punya pendapat atau masukan tentang video kali ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa selalu support channel Analysis 13 dengan subscribe, like, dan share kemana aja. Alright, keep your logic alive and see you next video.